Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ervan dari Teknik Elektro. Nah, kita bahas lagi kita mata kuliah di manajemen kontrak. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Nah, kita akan menjelaskan dari peran stakeholder. Nah, peran stakeholder ini adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam pengadaan konstruksi terdapat beberapa pihak penting. Pemerintah berperan dalam membuat regulasi, menyediakan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap proyek. Lalu ada kontraktor, adalah pelaksana pembangunan fisik sesuai kontrak. Lalu ada konsultan, membantu dalam perencanaan, desain, manajemen, dan pengawasan proyek. Lalu masyarakat. Nah, masyarakat ini berhak memberikan masukan dan mengawasi dampak lingkungan. Lalu yang terakhir ada lembaga keuangan seperti bank atau investor memberikan pendanaan. Nah, semua pihak ini harus berkolaborasi dengan baik agar proyek yang akan dilakukan sukses dan tepat waktu. Oke, lanjut. Nah, tren masa depan. Nah, dalam tren masa depan ini industri konstruksi terus berubah, terus berkembang karena di masa depan ini karena teknologinya modernisasinya. Ada beberapa tren masa depan. Ada di modular dan prefabrikasi. Komponen bangunan dibuat di pabrik lalu dirakit di lokasi. Ini mempercepat proses dan mengurangi limbah. Nah, lalu ada AI dan automasi. Nah, biasanya ini tuh kita nggak usah terlalu capek-capek gitu karena ada teknologi yang akan kita gunakan atau kita kendalikan. Nah, seperti drone, robot, dan kecerdasan buatan membantu dalam pemantauan proyek dan optimasi jadwal. Dan yang terakhir adalah material inovatif. Nah, contohnya beton yang ramah lingkungan, self-healing concrete yang bisa memperbaiki retaknya sendiri. Jadi jika ada retakan, si betonnya atau apapun yang retak itu bakal memperbaiki retaknya sendiri. Nah, dan teknologi 3D printing yang untuk membangun rumah dengan cepat. Nah, teknologi 3D printing ini sebenarnya udah lama udah adanya gitu. Dari Indonesia pun sudah dibuat gitu. Ada dari anak sekolah, dari anak sekolah, lalu kuliahan, anak mahasiswa gitu. Dan di elektro juga kita ada 3D printingnya. Oke, lanjut. Aspek penting dalam pengadaan. Nah, dalam pengadaan itu ada aspek-aspek yang penting untuk mencakup aspek strategis. Nah, yang pertama ada peraturan dan kebijakan yang terus diperbarui. Nah, dalam regulasi atau aturan dan kebijakan yang tertulis atau yang tidak tertulis harus terus diperbaiki. Nah, lalu digitalisasi lewat sistem e-procurement untuk efisiensi. Nah, kita untuk e-procurement-nya kita pakai digital gitu. Untuk lewat web bisa agar mengefisiensi waktu. Lalu ada di pengelolaan risiko proyek. Kita harus selalu mengelola risiko proyek yang akan dilaksanakan. Lalu fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dan lanjut lagi, memahami hal ini penting untuk menjalankan proyek secara efektif. Nah, kita harus pengadaan itu harus aspek-aspek yang penting ini harus benar-benar dipahami. Oke, lanjut. Persiapan kontrak. Nah, kita tuh dalam kontrak kerja atau kontrak proyek harus ada yang disiapkan tahap awalnya sebelum kontrak itu resmi atau ditandatangan. Nah, di sini ditentukan oleh hal-hal teknis, hukum, dan keuangan proyek. Tujuannya adalah untuk menyusun ruang lingkup pekerjaan, menetapkan hak dan kewajiban semua pihak, dan yang terakhir adalah mencegah konflik di masa depan. Nah, persiapan ini biasanya melibatkan pemilik proyek, kontraktor, konsultan hukum, dan kadang pihak pembiayaan. Oke, lanjut. Nah, kita ada di rancangan kontrak. Nah, kita harus menyusun
Setelah persiapan tadi selesai, kita harus menyusun rancangan kontraknya seperti apa. Ini adalah draft awal yang berisi poin-poin penting dalam rancangan kontrak. Ada aspek hukum, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan yang terakhir ada mekanisme pembayaran. Nah, rancangan ini jadi dasar negosiasi dan akan diperbaiki hingga jadi kontrak finalnya yang akan ditandatangani. Oke, kita lanjut ke tujuan kontrak. Nah, kontrak ini atau kontrak konstruksi ini mempunyai banyak tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya menghindari sengketa antara pihak-pihak proyek, memastikan seluruh proses sesuai hukum yang berlaku, hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis, dan yang sudah ditandatangani. Lalu ada menentukan hak dan kewajiban secara jelas, hak kewajiban dalam si tenaga kerjanya, pihak kontraktornya. Lalu ada memberi dasar hukum bila terjadi perselisihan. Nah, kontrak yang kuat adalah proyek yang aman secara hukum dan teknis. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya dalam yang saya sudah jelaskan, kesuksesan proyek konstruksi ditentukan oleh kolaborasi antar stakeholder, adaptasi terhadap teknologi dan tren baru ataupun seperti modernisasi, digitalisasi yang sekarang sudah maju, lalu persiapan kontrak yang cermat, jelas, dan legal. Nah, semua elemen yang saya jelaskan ini harus dipahami dan dijalankan dengan disiplin. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.